ruangan kelas ini mungkin dari pihak sekolah sudah banyak peraturan yang efisiensi. Jadi hari ini kita tidak bisa menggunakan fasilitas seperti Infokus, lampu juga cuma 2 ya. Jadi mungkin untuk media pembelajarannya yaitu PowerPoint nanti sekarang saya kirimkan di WhatsApp dulu saja. Silakan sudah saya kirimkan. Gimana sudah ada? Sudah, Pak. Nah baik, jadi hari ini kita itu belajar tentang apa? Mengenai ilmu sejarah. Nah, jadi dalam pengantar ilmu sejarah ini biasanya kita itu mempelajari mengenai dasar-dasar dari pembelajaran ilmu sejarah. Seperti bagaimana sih? Yang pertama itu hari ini kita belajar tentang apa aja? Pengertian sejarah, Terus sejarah, pemilihan sejarah, sumber sejarah, dan cara berpikir sejarah. Nah, oke, jadi hari ini kita ini belajar tentang yang pertama itu pengertian sejarah, unsur sejarah, pembagian sejarah dan sumber sejarah dan cara bersejarah. Nah, dalam pengertian sejarah ini teman-teman, jadi kita ini mempelajari bagaimana kata sejarah itu diawali dengan apa, dari mana berasal dari sejarah itu mana, terus pengertian sejarah secara umum, lalu pengertian sejarah secara filosofi seperti itu. Nah, yang kedua unsur sejarah. Jadi apa sih yang ada dalam unsur sejarah ini? Mungkin kita akan pelajari nanti. Yang seterusnya pembagian sumber dan cara berpikir. Oke, lanjut. Nah, apa sih sejarah itu? Nah, mungkin rekan-rekan ada yang tahu nggak apa sejarah itu? Coba dari saudara Edwin. Saya bikin peristiwa masa yang kejadian di masa lalu. Oke, ada lagi yang ingin menjawab? Nah, jadi mungkin kalau tidak mungkin saya akan menjelaskan ya. Jadi peristiwa sejarah itu mungkin untuk kalau bilangnya dari sekarang mungkin Devi berangkat dari mana Devi? Dari Sukaraja. Nah, dari Sukaraja ini apa? Depok, Pak. Nah, jam berapa sampai jam sini? Dari sana tuh jam 9. Nah, mungkin Devi berangkat dari Sukaraja jam 9 sampai sini jam berapa? 9.30. Nah, jam 9 setengah jam berarti peristiwa Devi dari Sukaraja ke sekolah ini itu merupakan peristiwa sejarah bagi diri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi sejarah itu adalah segala peristiwa atau kisah yang berdasarkan pengalaman manusia yang terjadi di masa lalu. Nah, kata sejarah ini berasal dari serapan bahasa Arab itu sejarah itu. Ada yang tahu nggak sejarah itu apa? Nah, coba. Pohon, betul. Nah, jadi sejarah itu berasal dari kata Arab ya serapan. Jadi kenapa sih sejarah ini bisa berasal dari sejarah itu? Nah, mungkin saya akan mengulas lebih detail sedikit. Mungkin perkembangan kata sejarah ini berawal dari dulu ya pada abad ke-7 di mana para pedagang dari Arab ini masuk ke Indonesia. Mereka membawa budaya seperti bahasa ataupun cara berbudaya mereka yang lalu nanti berkembang di Indonesia. Artinya bahasa sejarah ini diserap ke dalam bahasa Indonesia, artinya seperti sejarah seperti yang kita rasakan. Nah, kenapa sih ada yang tahu nggak kenapa sejarah ini ataupun sejarah ini harus berhubungan dengan pohon? Ada yang tahu nggak kenapa? Kira-kira kenapa gitu? Kenapa nggak jalan, nggak tembok, kenapa gitu? Kenapa harus pohon? Ada yang tahu? Nah, mungkin untuk secara filosofisnya ya, jadi kenapa sejarah ataupun sejarah ini harus terikat dengan kata pohon ataupun makhluk hidup yang namanya pohon, yaitu jadi pohon ini memiliki makna pertumbuhan yang terjadi terus-menerus dari ranting, dahan, akar ataupun batangnya. Nah, seperti itu seperti peristiwa sejarah seperti itu. Jadi pertumbuhan pada seluruh bagian pohon dapat diartikan sebagai keturunan atau asal usul dan istilah. Jadi peristiwa sejarah itu sangat kompleks. Jadi dari ada pohon itu kan ada batang, ada ranting, ada buah dan semacamnya. Jadi sejarah juga sama. Jadi ada
sejarah itu mungkin bisa kita garis bawahi ataupun kita kasih strip merahnya itu masa lampau, peristiwa, dan manusia. Nah, jadi ketika kita bicara sejarah, kita tuh tidak bisa terlepas dari tiga hal itu. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya unsur apa saja sih yang ada dalam sejarah itu? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur sejarah. Nah, jadi unsur sejarah ini ada tiga, teman-teman. Yang pertama ada ruang, ada waktu, dan ada manusia. Nah, yang dimaksudkan ruang di sini itu tempat terjadinya peristiwa sejarah. Oke, kita contohkan sekarang. Mungkin kita akan membawa peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi teman-teman tahu nggak di mana proklamasi diselenggarakan? Jakarta. Nah, Jakarta ya. Oke, jadi tepatnya itu di Gang Pegang Sanggu nomor 56 Jakarta. Nah, selanjutnya ada waktu. Waktu ini adalah alur ataupun peristiwa dari peristiwa sejarah itu yang mengungkap dan sejarah dari waktu ke waktu. Nah, dari peristiwa proklamasi itu ada yang tahu nggak waktunya kapan? Tanggal berapa? 17 Agustus. Ya, betul. Jadi waktu dari peristiwa proklamasi itu 17 Agustus 1945, untuk detailnya jam 10 pagi. Di tadi ruangnya di mana? Nah, ada yang ketiga itu manusia. Manusia ini adalah objeknya dari peristiwa sejarah. Namun sosok utama yang menjadi peran dalam proses peristiwa sejarah. Nah, dalam peristiwa proklamasi ini, kalian tahu nggak ada beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Ada siapa saja? Soekarno. Terus ada siapa lagi? Hatta. Terus selain Pak Soekarno dan Hatta, ada yang tahu? Oke, mungkin selain ada Pak Hatta, Pak Harto, Pak Soekarno itu mungkin ada beberapa tokoh seperti Siti Gali, seperti yang menjadi ada Rahmawati. Jadi banyak-banyak lah tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah, jadi berbicara tentang waktu tadi itu saya lupa ya. Nah, jadi kegiatan ataupun peristiwa proklamasi ini kenapa jadi bersejarah? Karena itu tidak bisa diulang sekarang, tidak bisa diulang dua kali. Jadi peristiwa sejarah itu tidak bisa diulang dua kali. Nah, adapun selanjutnya kita langsung masuk ke dalam maksudnya pembagian dalam sejarah itu apa. Nah, tadi kan saya sempat bahas, hari ini kita akan membahas tentang pembagian dalam sejarah. Nah, yang pertama ada sejarah sebagai kisah, artinya sejarah yang disusun sebagai pengalaman yang dipaparkan atau diceritakan. Nah, mungkin mengenai peristiwa proklamasi ini ada yang tahu nggak disusunnya ataupun misalkan peristiwa ini didokumentasikan sekarang bisa dilihat kita dari apa? Dari dalam bentuk apa? Kita lihat proklamasi dulu nih. Kita kan sekarang nggak bisa dong kayak lihat langsung di proklamasi mana. Caranya gimana? Ini museum. Nah, film. Nah, seperti jadi artinya sejarah sebagai kisah ini adalah sejarah yang telah dipelajari, yang telah disusun dalam suatu bentuk. Ada bentuknya itu ada film, ada buku, dan ada apa? Tadi itu ada mungkin video seperti itu. Dan selanjutnya ada sejarah sebagai peristiwa. Artinya kejadian di masa lampau yang dialami oleh manusia. Nah, artinya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan ini sebagai sejarah sebagai peristiwa adalah sejarah yang ataupun peristiwa yang tidak bisa diulangi dua kali seperti yang saya bilang tadi, karena faktor dalam beberapa aspek itu mungkin sudah tidak bisa. Kalau dikatakan bisa kita ulang dua kali itu bukan peristiwa sejarah. Nah, selanjutnya ada sejarah sebagai ilmu, yaitu konsep yang mempelajari peristiwa masa lalu sebagai bukti kebenaran lalu metodologinya sistematis. Artinya ada itu sistem sejarah sebagai ilmu itu seperti apa?
Oke, itu sumber lisan dan sumber tertulis itu termasuk sejarah sumber sejarah berdasarkan itu, betul menurut kita tadi. Nah, dari sumber sejarah ini sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan sifat dan yang kedua berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan sifat ini ada tiga yang bercabang, ada sumber primer, ada sumber sekunder, dan yang ketiga Versi. ada yang kita sumber primer itu apa? Sumber primer. Sumber primer itu sumber yang memang ada pada saat kejadian tersebut, langsung pernah mengalami kejadian tersebut. Nah, jadi oke, kita kembali lagi kepada peristiwa kemerdekaan. Nah, mungkin ada yang tahu nggak sumber primer dari sejarah proklamasi itu ada apa? Teks proklamasi masuk. Itu bentuk berarti maksudnya. Berarti untuk sumber primer itu berarti ada tokoh-tokoh yang terlibat, ada saksi mata, nah itu termasuk sumber primer. Nah, yang kedua itu ada yang kedua itu ada sumber sekunder. Sumber sekunder itu adalah pihak kedua yang mendapatkan informasi dari sumber primer. Nah, mungkin untuk kita pelajari bahwa sumber sekunder dari sumber primer ini termasuknya yaitu tadi saksi mata ataupun ada satu orang yang mendapatkan teks ataupun naskah asli yang disumbangkan dari sumber primer ke sumber sekunder. Nah, itu termasuk sumber sekunder. Dan ketiga itu ada sumber tersier, yaitu hasil penelitian dari peristiwa sejarah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sumber tersier ini merupakan bisa bentuk dari penelitian seperti jurnal, artikel ataupun buku. Nah, itu sumber tersier. Nah, yang selanjutnya ada sumber sejarah berdasarkan bentuk, yang kayak dikatakan oleh Alfred tadi, bahwa sumber sejarah berdasarkan bentuk ini terbagi dua, ada sumber tertulis dan ada sumber lisan. Nah, mungkin untuk sumber tertulisnya dalam peristiwa sejarah proklamasi. Nah, teks adalah sejarah tersebut. Dan yang kedua ada sumber lisan. Mungkin sumber lisan ini untuk seperti peristiwa yang sudah terjadi dan banyak dokumentasinya mungkin jarang ya. Tapi biasanya sumber lisan ini digunakan dalam peristiwa sejarah yang biasanya itu temurun dari dahulu. Mungkin kalau di sekolah itu sebagai kayak peristiwa jadi kayak sejarah makanan misalnya. Jadi tidak ada sejarah yang pasti untuk dari mana makanan itu muncul, dari kapan. Itu sumber lisan. Oke, yang selanjutnya, nah yang terakhir bagaimana ya gitu cara berpikir sejarah itu ada apa saja. Nah, yang pertama mungkin di sini ada dua ya cara berpikir sejarah. Yang pertama ada cara berpikir sejarah secara diakronik. Artinya cara berpikir sejarah diakronik ini sangat memanjang dalam waktu. Kita contohkan seperti ini kan vertikal, ini kan waktu. Jadi cara berpikir diakronik ini sangat panjang waktu, tapi dalam horizontalnya ataupun dalam ruang itu sempit. Artinya ketika kita berbicara dengan diakronik ini kita membahas mengenai sejarah yang terstruktur atau sistematis. Jadi ada periodisasinya seperti itu. Contohnya, oke, ada yang bisa contohkan peristiwa sejarah kan? Cara berpikir sejarah secara diakronik. Ayo.
Sebaliknya dari diakronim. Nah, apa coba? Bisa mengartikan ya? Sinkronim itu seperti apa? Perbedaan ataupun kebalikannya dari diakronim. Nah, betul seperti yang kita katakan bahwa cara berpikir secara sinkronim itu kayak seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini kan ruang, ini waktunya. Jadi si sinkronim ini sangat bebas dalam ruang. Nah, berfokusnya itu pada ruang yang horizontal. Tapi dalam waktu itu sempit. Jadi kita jarang bicara tentang organisasi dalam waktu sejarah seperti ini. Nah, contohnya seperti kalau peristiwa kita kaitkan lagi karena kita di sini merekonstruksi peristiwa sejarah proklamasi, yaitu mungkin dalam peristiwa ini kalau berpikir secara apa sih kalau itu kita membacakan mengenai latar belakang, mengenai aspek-aspek apa saja yang bisa mendukung dalam peristiwa proklamasi ini. Ada dari bagaimana alasannya terjadi apa gitu, dari sistem sosial budaya seperti apa, latar belakang terjadi seperti apa, nanti seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu lebih mengkaji latar belakang suatu peristiwa dan berpikir secara horizontal. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk kelas hari ini sudah selesai karena kan mungkin dari banyaknya efisiensi mungkin saya juga mengajar secara efisien ya, dengan waktu yang terbatas. Mungkin itu kita sekian. Sebelum kita mengakhiri dari pertemuan kali ini, mungkin dari rekan-rekan semua bisa saya akan meminta volunteer untuk menjelaskan dari pengertian, unsur-unsur dan pengertian sumber lalu cara berpikir di sejarah itu seperti apa. Oke, yang pertama boleh yang bisa menjelaskan pengertian sejarah siapa? Seperti saya katakan, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mungkin saya akan sedikit mengetes dari memori kalian. Jadi saya ingin kalian ini mengulas kembali apa yang saya jelaskan tadi mengenai unsur, mengenai pengertian dan lain-lain. Nah, mungkin di sini yang pertama ada pengertian. Siapa boleh? Oke, sudah jadi. Oke, mungkin setelah saya menyimak dan mendengarkan dari Bapak tadi mengenai pengertian sejarah, sejarah itu sendiri berasal dari kata syajarotun dari bahasa Arab yang artinya pohon. Nah, secara umum sejarah itu peristiwa atau kisah ataupun pengalaman yang mana yang terjadi di masa lampau. Mungkin itu seperti itu Pak yang saya Bagus. Nah, yang kedua itu ada pengertian sudah berarti unsur-unsur boleh. Saya Pak. Oke, saudari tinggi boleh. Nah, jadi Pak, unsur sejarah itu ada 3, yaitu ruang, waktu, dan manusia. Untuk ruang itu, sejarah terjadi di suatu tempat atau wilayah tertentu. Untuk waktu itu, sejarah selalu berkaitan dengan dimensi waktu. Dan untuk manusia itu sendiri, pasti dalam sejarah itu terdapat pelaku sejarah tersebut seperti tokoh-tokoh seperti tadi yang Bapak sampaikan, Soekarno dan Pak Hatta. Pengertian unsur sudah, mungkin yang ketiga itu apa ya? Pembagian sejarah. Pembagian sejarah. Oke. Nah, untuk pembagian sejarah sendiri ada 3. Yang pertama itu sejarah sebagai kisah yang dimana mengacu pada narasi atau cara yang menceritakan tentang kejadian-kejadian masa lalu. Nah, yang kedua itu sejarah sebagai ilmu yang dimana memandang sejarah sebagai bidang studi yang dipelajari untuk di akademik itu. Nah, yang selanjutnya itu sejarah sebagai peristiwa yang dimana berfokus pada kejadian-kejadian penting yang terjadi, yang benar-benar terjadi di masa lalu. Ada yang boleh menjelaskan mengenai sumber sejarah? Saya Pak. Boleh. Mungkin klasifikasinya ada 2. Yang pertama itu berdasarkan bentuk dan wujudnya. Yang sumber tertulis itu keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan dalam bentuk tulisan seperti prasasti. Contohnya sendiri ada prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai, arsip atau kitab-kitab kuno. Contohnya kitab Pararaton, Negara Kertagama. Dan yang sumber lisan itu artinya informasi sejarah yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku atau saksi peristiwa sejarah.
Terus yang kedua berdasarkan sifatnya. Ada sumber primer, sekunder, sama tersier. Untuk primer sendiri mungkin contohnya kayak wawancara dengan individu yang mengalami peristiwa sejarah secara langsung atau karya tertulis, contohnya kayak Negara Kertagama. Terus yang sekundernya contohnya mungkin buku-buku sejarah seperti Kitab Pararaton yang ditulis pada abad ke-16. Terus yang tersiernya informasi yang didapatkan secara lisan oleh pihak ketiga atau lebih seperti cerita tutur atau pendapat ahli. Oke, penjelasan yang sangat mendetail ya, baik sekali. Oke, yang terakhir mungkin siapa yang membahas mengenai mungkin saudari kita ya menjelaskan mengenai cara berpikir. Jadi cara berpikir itu ada dua, yang pertama diakronik, yang kedua simfonik. Diakronik itu merupakan suatu konsep mempelajari sejarah berdasarkan urutan waktu kejadian sejarah tersebut. Dan ciri-cirinya itu yang pertama memanjang dalam waktu, namun menyempit dalam ruang. Yang kedua bersifat kronologis, dan yang ketiga bersifat vertikal. Contohnya itu perubahan presiden dari sejak masa awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Yang kedua ada sinkronik, yaitu suatu konsep mempelajari sejarah yang sangat luas dengan ruang namun terbatas dengan waktu. Ciri-cirinya itu memanjang dalam ruang namun menyempit dalam waktu. Yang kedua mengkaji waktu tertentu, dan yang ketiga bersifat horizontal. Contohnya itu kondisi Indonesia pada masa Orde Baru sejak tahun 1966 sampai tahun 1998. Mungkin begitu Pak. Oke, berarti sampai saat ini kalian sudah mengerti dari mungkin sedikitnya apa yang saya sampaikan. Nah, yang terakhir, beneran terakhir ini. Nah, kita mencoba di sini itu untuk merekonstruksi kembali peristiwa sejarah. Seperti yang saya contohkan tadi kan, dari tadi saya sambil menerangkan itu merekonstruksi peristiwa sejarah mengenai proklamasi. Nah, sekarang mungkin saya akan memberikan satu peristiwa sejarah, lalu kalian sendiri merekonstruksi kembali dari hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, seperti unsur, seperti pembagiannya. Nah, seperti itu. Mungkin untuk peristiwa sejarah itu adalah peristiwa mengenai gerakan G30 SPKI. Nah, yang pertama mungkin dari kita lihat dari ruangnya dulu. Nah, jadi menurut kalian G30 SPKI ini tempatnya ada di mana? Peristiwa ini terjadi di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Selain di Jakarta? Di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Mungkin untuk di Jakarta sendiri, lokasi dari G30 SPKI ini ada di yang pertama yang tentunya Rumah Para Jenderal yang menjadi korban penculikan. Nah, yang kedua ada di Lubang Buaya, dan yang ketiga di Markas Kostra di Jakarta. Nah, untuk di Yogyakarta ada di Markas Korem 072 Pamungkas yang menjadi tempat kudeta kecil yang dilakukan oleh pendukung G30S di daerah tersebut. Nah, kita udah membahas tempat ataupun ruang. Nah, yang kedua tadi itu ada apa? Dari unsur sejarah. Nah, waktu. Berarti waktu dari gerakan ini kapan? 30 September. Oke, 30 September ya, betul sekali. Nah, mungkin jadi waktu ataupun kronologinya ini ada pada tanggal 30 September 1965 pada malam hari sampai dini hari dalam 1 Oktober. Yaitu peristiwa sejumlah pasukan dari PKI ini menculik dan membunuh 7 perwira tinggi Angkatan Darat dari Indonesia. Nah, lalu jenazah mereka dibuang ke Lubang Buaya, dimasukkan ke sumur tua. Nah, adapun setelah peristiwa tersebut ada 1 Oktober sampai akhirnya itu gerakan ini berakhir pada 1967, di mana pada peristiwa Soekarno terpinggirkan, hanya lengser. Nah, setelah membahas ruang dan waktu, ada satu lagi hal yang penting mungkin dalam unsur sejarah itu adalah Pelakunya Pak. Oh, pelaku. Nah, dari mungkin saya sudah sempat sedikit singgung tadi mengenai pelakunya itu ada 7 jenderal dari Indonesia. Nah, mungkin kalian bisa menyebutkan salah satu ataupun sedikitnya dari 7 tersebut. Kebanyakan ya. Begitu, ada Ahmad Doni, terus ada siapa lagi? Letjen Suprapto. Ada Letjen R. Suprapto, betul. Nah, mungkin kalian sudah mengerti di sini. Jadi untuk manusianya saja ataupun pelaku daripada peristiwa sejarah itu ada yang pertama ada korban,
ada pelaku dan ada pun tokoh yang nantinya menumpas gerakan tersebut. Nah, yang selanjutnya dalam pembagian sejarah ini, nah maksudnya dari peristiwa gerakan 30 September ini, kalau kita cocok logika dalam sejarah sebagai kisah ini, mungkin bisa kita lihat sekarang dalam bentuk apa? Mungkin kalian udah pernah lihat dokumentasinya dalam bentuk apa? Film. Nah, seperti itu. Mungkin kalau dalam sebagai kisah ini mungkin kalian sudah familiar karena mungkin gerakan ini banyak dalam bentuk film yang sudah terkenal. Nah, dalam sejarah sebagai peristiwa artinya apa? Nah, mungkin sebagai peristiwa itu saya jelaskan kembali bahwa gerakan ini kejadian yang benar-benar nyata dan terjadi dan tidak bisa diulang dua kali. Nah, seperti itu. Jadi gerakan ini yang menyebabkan banyak perubahan di Indonesia yang mungkin tidak akan terjadi dua kali. Nah, yang ketiga, sejarah sebagai ilmu dari peristiwa ini apa? Contohnya seperti apa? Seperti dokumenter militer. Betul. Kesaksian mata bisa jadi. Kalau masih ada ya sampai sekarang. Aksi nasional. Jadi dari peristiwa G30 PKI ini, sejarah sebagai ilmu itu adalah mungkin sumber dari peristiwa yang telah diteliti seperti itu. Yang mungkin dari tadi ada arsip, yang mungkin ada penelitian seperti itu. Nah, selanjutnya ada dari sumber sejarahnya. Mungkin kalian tahu nggak ada apa saja sumber tertulis yang mungkin sampai saat ini dari ada gitu dari hasil dari peristiwa ini, ada apa aja? Artikel mungkin, arsip berita. Arsip berita, betul. Terus ada apa lagi? Oh ya, tadi dokumen militer ya dari Archimedes, betul. Nah, jadi sumber-sumber sejarah ataupun sumber tertulis itu jadi seperti itu. Nah, sumber lisannya ada nggak dari 30 PKI? Ada kayak kesaksian dari para pelaku. Nah, itu mungkin kalau dulu ya masih ada. Mungkin kalau sekarang itu agak mustahil yang mendapatkan sumber secara lisan mengenai peristiwa ini. Nah, yang selanjutnya ada sumber bendanya apa? Ada nggak? Bisa dilihat dari itu Pak, tempat pembuangan para Nah, jenderal. itu udah ada sumur buang buaya ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita menyebutkan berdasarkan sifatnya. Sumber primernya apa? Ada nggak? Mungkin laporan-laporan dari para militer Pak, Betul. saksian pihak yang terlibat. Nah, jadi sumber primernya di sini itu ada laporan, dan ada kesaksian. Mungkin untuk sumber sekunder dan tersiernya mungkin kalian sudah tahu lah, dari buku sejarah juga ada dari artikel dan seperti itu dan lainnya. Nah, yang terakhir itu gimana sih cara melihat gerakan ini dalam proses diakronik itu? Siap? Siap. Nah, seperti apa? Cara berpikir sejarah melalui peristiwa ini seperti apa? Melalui diakronik seperti apa? Kan tadi sudah saya jelaskan kalau berpikir diakronik itu kita berbicara mengenai periodisasi ataupun bagaimana peristiwa ini bisa terjadi secara berurutan. Boleh kalian tahu nggak? Jadi melihat rangkaian dulu Pak peristiwa ini sebelum dan sesudahnya. Seperti ketegangan antara TNI dan PKI itu sendiri yang semakin meningkat. Nah, oke. Jadi mungkin kalau kita masukkan ke dalam pendekatan secara diakronik ini, peristiwa ini dimulai dari 1990-an seperti yang dikatakan oleh saudara Vini tadi, lalu berlanjut ke 1993 sampai akhirnya terjadi seperti itu. Nah, yang terakhir ada pendekatan sinkronik. Nah, ada yang bisa mencontohkan nggak bagaimana caranya? Oke. Pendekatan sinkroniknya Ya, contohnya itu saat Soekarno menerapkan konsep nasionalisme, komunisme dan agama. Nah, mungkin itu cara berpikir sinkronik yang kita lihat dari dalam segi politiknya seperti itu. Nah, mungkin saya rasa untuk pertemuan ini sudah cukup ya sampai saja. Mungkin saya akan tutup pertemuan kalian dengan bacaan alhamdulillah.
Oke, silakan kalian bisa keluar dari ruang kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.